Menantu Super Sang Dewi. Bab 376, sebuah langkah yang luar biasa. Bagus sekali. Di meja, Lin yang meninjau laporan dan mengangguk berulang kali, "Mahai, jika kita terus mempromosikannya dengan momentum ini, saya rasa tidak ada yang akan bersaing dengan kita untuk merebut pasar." Sama sekali tidak. Mahai menyeringai dan berkata, "Sejak keluarga Lin membuat keributan seperti itu, saya rasa orang-orang tidak akan pernah membeli obat-obatan yang tidak konvensional itu lagi. Grup Yang Hua kami sebelumnya telah meluncurkan 2 obat yang sukses, yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Dengan reputasi ini, orang-orang hanya akan mempercayai kami tanpa syarat. Begitu obat-obatan baru kami diluncurkan, mereka pasti akan menguasai seluruh pasar." Lin yang tentu saja tidak akan khawatir tentang hal ini. Namun, dia tahu bahwa keluarga Lin sudah mengakar kuat. Bahkan jika dia mengeluarkan obat baru, itu hanya akan menyingkirkan beberapa daun dari keluarga Lin. Anda harus tahu bahwa perusahaan keluarga Lin hanyalah industri permukaan dari keluarga Lin. Garis hidupnya yang sebenarnya tidak pernah seperti ini. Namun Lin yang lebih memahami satu hal, Anda tidak bisa menjadi gemuk dalam satu tarikan napas. Jika Anda ingin menumbangkan pohon besar keluarga Lin, Anda harus melakukannya secara perlahan. Kita kesampingkan dulu masalah ini. Sekarang beritanya sudah tersebar, kita tunggu saja sampai semuanya beres. Sekarang, Sekte Suanyi kekurangan tenaga kerja. Kamu beritahu Gong Xiyun dan minta dia mengirim seseorang untuk menjaga ketertiban dan membantu beberapa tugas. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Sekte Suanyi untuk membangun citranya, dan tidak boleh ada kesalahan. Kata Lin Yang. Ya. Tapi Tuan Lin, semua perawatan medis kami gratis. Biayanya sangat besar, dan biayanya tidak sedikit. Kata Mahai setelah ragu-ragu. Berapa biayanya sejauh ini? Lin yang bertanya dengan santai sambil melihat informasi itu. 800 juta. Kata Mahai. Apa? 800 juta. Lin yang begitu gembira hingga dokumen di tangannya terlepas dari jarinya, bagaimana bisa sebanyak itu? 800 juta hanyalah biaya awal, total biaya pasti jauh lebih banyak dari itu. Tuan Lin, Anda tahu bahwa pembuatan obat-obatan Anda juga sangat mahal. Selain itu, butuh biaya untuk membuka titik-titik bantuan di berbagai tempat. Meskipun ada cukup banyak relawan yang membantu secara cuma-cuma, sebagian besar tempat masih sangat kekurangan staf. Selain itu, kami harus mengangkut obat-obatan ke berbagai tempat. Karena waktu yang mendesak, semuanya diangkut melalui udara, dan semua barang lain-lain dihitung sebagai $1, jadi biayanya tentu saja naik. Lin yang sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan berbisik, "Jadi, apa maksud Anda? Cukup kenakan biaya simbolis, setidaknya itu bisa menghentikan kerugian." Bisik Mahai. Lin yang menyentuh dagunya, lalu berkata dengan ringan, "Mahai, apakah kamu tahu apa tujuan utama kita kali ini?" "Reputasi," kata Mahai terus terang. "Benar sekali. Ini tentang promosi dari mulut ke mulut. Tindakan ini tidak hanya menyangkut reputasi Yang Hua, tetapi juga reputasi sekolah Suanyi. Selama reputasi kita menyebar, kita akan menghasilkan banyak uang." "Uang sedikit ini sekarang tidak ada apa-apanya," kata Lin Yang dengan tenang. "Oh, baiklah." Mahai mendesah. "Namun, uangnya masih perlu dikumpulkan." Lin Yang tiba-tiba berkata lagi. Mahai tertegun sejenak, dan tidak dapat pulih untuk sementara waktu. Dia menatap Lin Yang dengan bingung. "Tuan Lin, Anda. Apa sebenarnya maksud Anda?" Mahai sama sekali tidak mengerti Lin Yang. "Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya ingin mulai menagih biaya sesuai dengan ide Anda," kata Lin Yang dengan tenang. "Lalu, berapa harga yang pantas?" Mahai bertanya dengan hati-hati. 1 yuan, kata Lin Yang. "Oh. Hah. Apa? Berapa? Berapa?" Mahai membuka mulutnya lebar-lebar dan mengira dia salah dengar. "Saya rasa telingamu perlu diperiksa. Saya bilang 1 yuan, apakah kamu mendengar saya dengan jelas?" Lin yang meliriknya dan melanjutkan, "Mulai sekarang. Setiap stasiun penyelamatan akan mulai mengenakan biaya diagnosis simbolis 1 yuan. Tentu saja, ini tidak wajib, tetapi ditentukan oleh keinginan pribadi. Jika Anda ingin membayar, Anda dapat membayar, dan jika Anda tidak ingin membayar, Anda tidak perlu membayar. Selain itu, akan diumumkan kepada publik bahwa semua biaya diagnosis akan disumbangkan ke daerah pegunungan yang miskin dan pembangunan sekolah dasar harapan, dan akan digunakan untuk semua tujuan amal. Apakah Anda mengerti?"
Begitu kata-kata ini keluar, mata Ma Hai berbinar. Saya kira ini yang dimaksud Tuan Lin. Ya, karena kita sedang membangun reputasi, mengapa tidak membuatnya lebih besar? Jika kelompok Yang Hua atau sekolah Suanyi hanya maju untuk menyediakan pengobatan gratis, secara tegas, mereka hanya memenuhi kewajiban mereka dan menyelamatkan nyawa. Tentu saja ada banyak pujian, tetapi itu jelas tidak cukup. Langkah Lin yang dapat dikatakan telah mendorong grup Yang Hua dan sekolah Suanyi ke tingkat yang lebih tinggi. Ini langkah yang brilian. Direktur Lin, serahkan masalah ini padaku. Aku akan segera melakukannya. Ma Hai berkata cepat, sedikit bersemangat. Ya. Lin yang mengangguk. Namun, saat Ma Hai hendak meninggalkan kantor, dia seperti teringat sesuatu, tiba-tiba berhenti, menoleh dan berkata, ngomong-ngomong, Direktur Lin, ada satu hal lagi yang lupa saya sampaikan. Ada apa? Lin yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ini tentang istrimu Suyan, bisik Ma Hai, lalu menceritakan kepada Lin yang apa yang terjadi di pintu sebelumnya. Mengundangku makan malam. Lin yang sedikit tertegun. Ya, mereka bilang ingin mengucapkan terima kasih karena sudah merawat mereka. Kata Ma Hai. Lin yang berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan terkekeh, saya khawatir itu adalah ide Zhang Qingyu. Dia pasti ingin memastikan hubungan antara Direktur Lin dan Su Yan sesegera mungkin. Lalu Direktur Lin, apa maksudmu? Lin yang menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat, lalu berbicara, tolong balas Zhang Qingyu untukku dan katakan bahwa aku setuju dengan mereka. Mari kita tentukan waktu untuk malam ini. Direktur Lin, apakah Anda yakin ingin pergi? Ya, tapi makan malam ini. Saya yang traktir. Lin yang berkata dengan acuh tak acuh. Ma Hai tercengang saat mendengar suara itu. Apa maksud Tuan Lin dengan ini? Mungkinkah dia berencana untuk memperlihatkan kartunya? Tolong bantu aku memesan seluruh hotel Mingsu malam ini dan membuat dekorasi yang megah untukku. Kurasa aku harus memberi Su Yan malam yang tak terlupakan. Lin yang meletakkan dokumen di tangannya dan berkata dengan tenang. Ma Hai terkejut dan langsung mengangguk, jangan khawatir, Direktur Lin, saya akan mengurus masalah ini. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Tidak lama setelah itu, berita terkini menyebar di Jiangcheng. Seorang pria kaya misterius memesan seluruh Pearl Hotel. Hanya untuk makan malam dengan wanita yang dicintainya. Tentu saja, berita ini juga sampai ke telinga Lin Yuyan. Tetapi dia tidak tertarik dengan gosip-gosip macam itu saat ini. Lin Yuyan duduk di dalam mobil, menatap mobil biasa di depannya. Dia berteriak pelan, dan pengemudi menginjak pedal gas dan menghentikan mobil. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menghentikan mobil kami? Apa kau gila? Apa kau tahu siapa kami? Zhang Qingyu mulai mengumpat begitu ia keluar dari mobil. Lin Yuyan mengabaikan Zhang Qingyu, menatap Su Yan di kursi penumpang, dan bertanya, Anda Nona Su Yan, kan? Bab 377, menepati janji. Siapa kamu? Wajah Su Yan sedikit menggelap, dan dia bertanya dengan tidak senang. Nona Su Yan, kita baru saja berbincang. Apakah Anda melupakan saya secepat ini? Kata Lin Yuyan sambil tersenyum tipis. Apakah kalian sudah bicara sebelumnya? Su Yan tertegun, dan segera mengerti siapa orang ini. Dia berkata dengan linglung, apakah Anda Nona Lin Yuyan? Ya. Lin Yuyan mengangguk. Nona Lin, apapun yang terjadi, perilaku Anda sungguh sangat kasar. Kata Su Yan dengan serius. Nona Su, mungkin aku harus memanggilmu kakak ipar. Kakak ipar, aku tidak punya pilihan. Aku punya masalah mendesak untuk ditanyakan kepadamu, tetapi aku khawatir kamu tidak akan menyetujuinya, jadi aku berencana untuk mengatakannya kepadamu secara langsung. Lin Yuyan berkata tanpa daya. Ada urusan mendesak. Su Yan sedikit mengernyit, ada apa? Saya ingin Anda membuat janji dengan Direktur Lin untuk saya. Janji dengan Direktur Lin. Ya, saya punya sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan dengan Direktur Lin. Lin Yuyan berkata dengan serius. Su Yan ragu-ragu sedikit. Zhang Qingyu di sebelahnya tampak bingung. Dia melirik Lin Yuyan, lalu Su Yan, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, putriku, siapa wanita ini? Dia adalah temanku. Kata Su Yan setelah sedikit ragu. Zhang Qingyu sangat tidak menyukai Lin Yang, saya khawatir keluarga Lin Yang juga tidak akan menyukainya. Meskipun Su Yan dan Lin Yuyan baru pertama kali bertemu, dia akan sedikit banyak malu jika Zhang Qingyu mengejek dan memaki Lin Yang di depan Lin Yuyan.
Jika kedua keluarga berselisih, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Mendengar ini, Lin Yuyan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya Nona Su pun tidak menyukai saudaraku. Namun, itu benar. Saat ini, dia tidak berguna dan tidak memiliki prestasi apapun. Di matamu, dia memang benar-benar sia-sia. Wajar saja jika kamu tidak mengakuinya. Bukan itu maksudku. Aku hanya... Suyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi di tengah-tengah perkataannya, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia berhenti berbicara. Oh, jadi kamu teman Xiaoyan. Tidak heran. Tapi perilakumu tadi terlalu gegabah. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Zhang Qingyu berkata dengan sedikit kesal. Maaf, Bibi. Lain kali aku akan memperhatikannya. Lin Yuyan tersenyum manis dan segera meminta maaf. Penampilan Lin Yuyan tidak kalah dengan Suyan. Senyumnya seperti 100 bunga yang mekar. Zhang Qingyu hendak memarahi Lin Yuyan beberapa patah kata lagi, tetapi melihat wajahnya yang cantik, meskipun dia seorang wanita, hati Zhang Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak meleleh. Dia tidak lagi malu untuk memarahinya dan melambaikan tangannya, kamu adalah anak yang baik jika kamu dapat mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya. Baiklah, Bibi. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu lihat dari Xiaoyan? Saya mendengar bahwa Kakak Yan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Lin, jadi saya ingin meminta Kakak Yan untuk membantu memperkenalkan saya kepada Tuan Lin. Oh, masalah ini mudah untuk dibicarakan. Sejujurnya, Xiaoyan dan Tuan Lin hampir bersama. Ketika mereka menikah, itu hanya masalah sepatah kata. Zhang Qingyu berkata dengan bangga. Bahkan teman-teman Xiaoyan pun datang untuk meminta bantuan Xiaoyan, yang menunjukkan bahwa berita tentang Xiaoyan dan Tuan Lin telah menyebar. Bu, jangan bicara omong kosong. Su Yan merasa cemas. Kakak Yan, tolonglah aku. Pinta Lin Yuyan. Saya tidak bisa mengambil keputusan dalam masalah ini. Saya memang sudah membuat janji dengan Direktur Lin untuk makan malam, tetapi saya masih harus mengatakan apakah Direktur Lin akan setuju. Kata Su Yan tanpa daya. Tetapi saat dia selesai berbicara, ponsel Su Yan bergetar. Dia melirik nomor itu dan ternyata itu milik Ma Hai. Dia bekerja sama dengan Yang Hua dan menyimpan nomor Ma Hai, tetapi Ma Hai tidak pernah meneleponnya. Su Yan segera menjawab panggilan itu. Halo, Tuan Ma. Saya bukan Tuan Ma. Ketua grup Yang Hua yang sebenarnya adalah Tuan Lin. Anda bisa memanggil saya Ma Hai saja. Itu suara Ma Hai di ujung telepon. Tuan Ma, Anda terlalu sopan. Su Yan memaksakan senyum. Baiklah, jangan buang-buang waktu lagi. Masalahnya, Ketua Lin sudah setuju. Dia ingin makan malam denganmu, kata Ma Hai. Benarkah? Napas Su Yan semakin cepat. Ya, tapi Direktur Lin bilang dia ingin mengundangmu, bukan kamu yang mengundangnya. Lokasinya yang menentukan. Ini. Oke, oke. Zhang Qingyu di sebelahnya sepertinya mendengar suara telepon dan berteriak dengan tergesa-gesa, Direktur Ma, masalah ini sudah selesai. Bu. Su Yan buru-buru memarahi. Jangan khawatir, Tuan Ma. Saya berjanji akan membiarkan Xiaoyan berdandan cantik untuk bertemu Tuan Lin. Kata Zhang Qingyu penuh semangat. Baiklah. Aku akan mengirimkan lokasi tempat makan ke ponselmu dan kamu bisa menavigasi ke sana. Setelah Ma Hai mengatakan itu, dia menutup telepon. Hebat sekali. Zhang Qingyu hampir melompat dan memeluk Su Guang, wajahnya penuh dengan senyum gembira. Su Yan memasang ekspresi getir di wajahnya, tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Kakak Yan, bisakah kau mengajakku makan malam ini? Lin Yuyan datang dan bertanya. Baiklah. Su Yan mengangguk. Nona, mengapa kau ikut bersenang-senang? Ini adalah makan malam dengan penerangan lilin untuk pasangan, bukankah kau akan menjadi orang ketiga? Kau bisa pergi kapan saja di masa mendatang, asalkan tidak hari ini. Zhang Qingyu langsung menolak. Bu, aku ulangi lagi, aku makan ini hanya untuk berterima kasih pada Tuan Lin. Kalau ibu memaksaku melakukan hal lain, aku tidak akan pergi. Su Yan berkata dengan wajah tegas. Kau. Oke, oke, pergi, pergi, ayo kita semua pergi, ayo kita semua pergi, gadis ini akan pergi, aku juga akan pergi, apakah itu tidak apa-apa? Zhang Qingyu merasa sakit kepala. Dia paling tahu karakter putrinya. Kalau dia marah, dia pasti tidak akan pergi. Untuk menstabilkan Su Yan, Zhang Qingyu tidak punya pilihan selain berkompromi. Bagus sekali.
Lin Yuyan sangat gembira. Cepat lihat di mana Direktur Lin mengundangmu makan malam. Tanya Zhang Qingyu. Su Yan mengeluarkan ponselnya, meliriknya, dan berkata, Hotel Mutiara. Hotel Mutiara. Ini bukan pertama kalinya kita ke sana. Su Guang bergumam. Lin Yuyan sedikit tertegun, dan sudut mulutnya tak bisa menahan diri untuk tidak naik. Mungkinkah orang kaya misterius yang memesan Pearl Hotel adalah Tuan Lin? Haha, sepertinya akan ada yang menyenangkan malam ini. Gumamnya dengan suara rendah. Su Yan diantar pulang oleh Zhang Qingyu dan didandani. 1 jam kemudian, saya diseret ke mall untuk memilih gaun mahal. Dapat dikatakan bahwa Zhang Qingyu menghabiskan banyak uang kali ini. Adapun Lin Yuyan, dia juga berdandan, dan ketika saatnya tiba, dia pergi ke Pearl Hotel sendirian dan menunggu di gerbang. Su Guang awalnya ingin mengantar Su Yan ke sana, tetapi ditolak oleh Zhang Qingyu. Mobil rusak di rumah tidak lagi layak bagi Su Yan sekarang, jadi dia lebih suka membiarkan Su Yan menjadi sopir taksi. Taksi. Zhang Qingyu melambai ke pinggir jalan. Sebuah taksi berhenti. Hotel Mutiara. Kata Zhang Qingyu sambil tersenyum setelah beberapa orang masuk ke dalam mobil. Apa yang kamu lakukan di sana? Hari ini tidak dibuka untuk umum. Sopir itu menoleh dengan bingung. Bab 378, Pemain dalam Kegelapan. Tidak terbuka untuk umum. Zhang Qingyu dan Su Guang sama-sama tercengang. Su Yan juga tercengang dan bertanya dengan cepat, mengapa? Apakah kamu tidak tahu ini? Seluruh hotel Mingsu telah dipesan hari ini. Masalah ini telah dilaporkan di berita Jiangcheng kami. Kata pengemudi itu, dan mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan berita itu kepada beberapa orang. Apa? Hotelnya sudah dipesan orang. Su Guang bingung. Apa yang terjadi? Su Yan tercengang. Di sisi lain, Zhang Qingyu sangat gembira, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dan berkata dengan gembira, benar sekali. Benar sekali. Ini pasti benar. Xiaoyan, ini semua untukmu. Bu, apa yang kamu bicarakan? Su Yan menatap Zhang Qingyu dengan bingung. Namun, Zhang Qingyu sangat bersemangat, gadis bodoh, kamu belum bereaksi. Kamu mengatakan bahwa Hotel Mingsu ini tidak dipesan oleh siapapun pada hari kerja, tetapi saat ini dipesan oleh seseorang, mengapa? Jelas. Ini pasti dilakukan oleh Direktur Lin. Direktur Lin memesan seluruh Hotel Mingsu untukmu. Ini. Su Yan tiba-tiba terdiam. Meski begitu, hal itu masuk akal. Lagi pula, Direktur Lin memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Apa yang kalian bicarakan? Memesankan hotel untukmu. Apa kalian gila? Sopir itu menatap aneh ketiga orang di kursi belakang. Jangan bicara omong kosong lagi, pergilah ke Hotel Mingsu. Kalau kamu tidak pergi, kita akan ganti mobil. Zhang Qingyu melotot ke arah pengemudi. Tidak, saya yang menyetir sekarang. Sopir itu terlalu malas untuk bicara omong kosong. Tidak perlu berdebat dengan pelanggan ketika dia bisa menghasilkan uang. Dia menginjak pedal gas dan melaju menuju Pearl Hotel. Lin Yuyan sudah menunggu di pintu masuk Hotel Pearl pagi-pagi sekali. Begitu mereka bertiga tiba, Lin Yuyan sepertinya mengatakan sesuatu kepada manajer lobi, dan manajer lobi segera berlari ke depan dan membukakan pintu mobil untuk Su Yan. Hal itu membuat pengemudi terbelalak kaget. Zhang Qingyu bahkan lebih bertekad dalam idenya. Dia menatap pengemudi itu dengan hidung terangkat ke udara dan berkata dengan puas, "Hei, apakah kamu melihat itu? Jangan memandang rendah orang lain di masa depan." Ya, Nyonya. Pengemudi itu tersenyum pahit, mengambil uang itu dan pergi. Apakah ini Nyonya Zhang dan Nona Su? Silakan ke sini. Manajer lobi tersenyum profesional dan menuntun jalan bagi beberapa orang. Beberapa orang segera mengikuti manajer ke lift dan menuju lantai atas Hotel Pearl. Di dalam lift, Zhang Qingyu sangat bersemangat. Dia membetulkan pakaiannya dari waktu ke waktu, dan juga membetulkan pakaian Su Yan dari waktu ke waktu, memeriksa apakah ada yang tidak pantas dalam pakaian Su Yan. Lin Yuyan di sebelahnya tidak bisa menahan tawa. Tentu saja dia bisa tahu orang macam apa Zhang Qingyu itu, tetapi dia berpura-pura bingung. Su Yan adalah orang yang baik hati sehingga dia secara alami tahu bahwa Lin Yuyan telah melihat segalanya, dan wajahnya penuh dengan rasa malu. Lift tidak berhenti sampai di lantai 56. Ini adalah lantai teratas Pearl Hotel, aula perjamuan terbuka. Pada saat ini, langit telah menjadi gelap dan malam telah tiba. Pemandangan malam Jiangcheng perlahan-lahan mulai terlihat. Karena lantainya terlalu tinggi, kecuali Anda berdiri di tepinya,
Anda tidak akan bisa melihat pemandangan malam Jiangcheng yang berwarna-warni di bawahnya. Namun langit cerah, dan bintang-bintang bersinar sangat terang malam ini, yang membuat orang mabuk. Tetapi, lantai atas Hotel Pearl gelap gulita, tidak ada apa-apa di atasnya. Hal ini mengejutkan semua orang yang datang. Apa yang terjadi? Apakah ada pemadaman listrik? Su Guang bertanya dengan rasa ingin tahu. Manajer, mengapa Anda tidak menyalakan lampu? Sudah sangat larut, saya tidak bisa melihat apapun. Zhang Qingyu juga angkat bicara. Pada saat ini, bahkan Lin Yuyan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, manajer itu tersenyum misterius, berbalik dan berjalan menuju lift. Semuanya, nikmatilah malam ini. Suara itu jatuh dan pintu lift tertutup. Dalam sekejap, satu-satunya cahaya menghilang. Hei, manajer. Manajer. Mau kemana? Teriak Zhang Qingyu dengan cemas. Namun lift manajer sudah turun. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Yan sedikit bingung. Suasananya gelap dan sunyi. Apakah ini benar-benar tempat di mana Direktur Lin akan mengadakan jamuan makan untuk mereka? Ayo kembali. Su Guang tidak dapat menahannya, jadi dia berbalik dan menekan tombol lift. Namun Lin Yuyan berkata, tunggu sebentar. Ada apa? Su Guang menatap Lin Yuyan ke arah suara itu, meskipun dia tidak bisa melihat apapun. Tapi pada saat ini, ding. Dalam kegelapan, terdengar suara tuts piano. Mereka berempat tertegun dan menoleh ke arah sumber suara. Pada saat ini, beberapa nada renyah terdengar lagi. Meski gelap gulita di sekeliling, nada-nadanya terdengar sangat keras, seakan-akan keluar dari telingaku. Siapa yang bermain piano? Tanda tanya ini terngiang dalam benak keempat orang itu. Tetapi tak seorang pun berkata apa-apa, hanya mendengarkan dengan tenang. Suara piano itu perlahan-lahan menjadi lebih keras, membentuk melodi anggun yang melayang di langit malam. Di sini gelap sekali, siapa yang bermain piano? Dan sangat gelap, bisakah kamu melihat tuts piano dengan jelas? Lambat laun, bunyi piano itu mulai naik turun, mula-mula pelan, lalu seperti sayap yang mengembang dan membubung tinggi, dengan setiap luapan gairah yang silih berganti, menyambar langsung ke jiwa, membuat keempat orang itu benar-benar mabuk karenanya. Su Yan memiliki sedikit pengetahuan tentang musik piano, tetapi Zhang Qingyu dan Su Guang tidak mengetahuinya. Akan tetapi, bahkan orang biasa seperti Su Guang benar-benar tenggelam dalam lagu ini pada saat ini. Adapun Lin Yuyan yang berdiri di samping. Dia benar-benar tercengang. Dia menutupi dadanya rapat-rapat, menatap dengan mata musim gugurnya yang cerah ke arah dari mana suara piano itu berasal. Meskipun tidak ada lampu di sekitarnya, dengan bantuan cahaya bintang yang redup, dia dapat melihat ada sebuah piano di sana dan seorang pria jangkung sedang duduk di depan piano sambil menari-nari dengan liar di antara ke-10 jarinya. Musik piano yang indah dan memabukkan serta pemandangan yang memukau telah sepenuhnya menaklukkannya. Dia sangat menyukai piano. Dia telah mempelajari setiap pianis konser dalam sejarah. Dia juga telah berhubungan dengan banyak master piano modern. Tetapi, tidak ada musik piano siapapun yang mampu memberinya kejutan dan gaung yang begitu hebat. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah tersedot oleh lagu itu. Wei Hao. Siapa orang ini? Pikiran Lin Yuyan penuh dengan pikiran. Suara piano berangsur-angsur melemah, dan melodinya menjadi rendah dan lambat. Orang-orang mulai sedikit sadar, tetapi mereka masih belum bisa melepaskan diri, dan kesadaran mereka masih mengikuti suara piano. Pada saat ini, suara piano tiba-tiba naik ke tingkat yang benar-benar baru. Rasanya seperti melesat ke langit. Rasanya seperti pemandangan indah bintang-bintang di langit semuanya tertangkap oleh catatan-catatan ini dan terekam dalam pikiran setiap orang. Mereka berempat hanya merasakan setiap pori-pori dan setiap rambut di tubuh mereka terbuka penuh dan berdiri. Ini adalah festival musik sungguhan. Ini adalah suara yang benar-benar menyentuh jiwa. Dan saat suara piano dilepaskan, seluruh lantai menjadi terang. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Malam telah berlalu. Pemandangan itu mulai terlihat. Dan Su Yan akhirnya melihat segala sesuatu di ruang perjamuan dengan jelas. Mulut kecilnya terbuka tanpa sadar, dan seluruh tubuhnya benar-benar tercengang. Bab 379 Karena aku berhutang budi padamu. Saat lampu dinyalakan, seluruh ruang perjamuan terbuka sepenuhnya terpantul di mata keempat orang itu. Namun, tata letak ruang perjamuan di lantai atas telah berubah total. Seluruh ruang perjamuan dipenuhi dengan bunga. Ada bunga di mana-mana, berwarna-warni dan penuh warna.
Bunga-bunga membentuk jalan panjang menuju piano di tengah, sementara pria di depan piano masih memainkannya dengan gembira. Saat angin bertiup, bunga-bunga bergoyang dan kelopaknya berkibar seperti kepingan salju, menciptakan gambar yang menakjubkan. Suyan menatap laki-laki di sana dengan linglung, matanya sepenuhnya tenggelam dalam pikirannya. Betapa indahnya gambar ini. Betapa mengejutkannya pemandangan ini. Mereka berempat pun larut dalam pemandangan indah nan asri bagai di alam mimpi. Pemandangan malam ini telah membekas dalam hati keempat orang itu. Tak terlupakan dalam hidup ini. Indah sekali. Lin Yuyan bergumam dengan bibir cerinya. Su Guang dan Zhang Qingyu terdiam. Pria itu mabuk dan asyik bermain piano, ke-10 jarinya bergerak cepat pada tuts hitam dan putih. Setiap not dan setiap melodi begitu alami dan menawan. Pada saat ini, seolah-olah semua bintang di langit meredup karena alunan pianonya, dan bulan yang terang benderang bersembunyi di balik awan gelap karena tempat ini. Angin bertiup semakin kencang, dan kelopak bunga yang mengambang di langit terbang menjauh bagaikan kupu-kupu. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum suara piano itu berangsur-angsur menghilang. Jari-jari pria itu yang bergerak cepat berangsur-angsur berhenti. Dia menatap piano di depannya dengan mata redup, matanya yang dalam penuh dengan kesedihan. Entah mengapa, saat Suyan melihat ekspresi ini, hatinya tiba-tiba terasa nyeri, dan ada rasa keakraban yang aneh. Rasa keakraban. Kebingungan muncul dalam pikiran Suyan. Mengapa Anda merasa seperti ini? Saya belum sering bertemu orang ini, jadi mengapa saya merasa begitu akrab dengannya? Suyan tidak mengerti. Pada saat ini, pria itu sudah berdiri. Dia berbalik dan menatap keempat orang di sana dengan tenang. Wajah tampan bak dewa itu masih mempertahankan 100% aura mematikannya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Lin Yuyan melihat wajah ini, dia tetap tidak bisa menahan rasa berdebar kencang di hatinya. Suyan masih sama, dan dia merasa tidak berani menatap mata itu secara langsung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan kepalanya dan melihat ke samping. Selamat datang, ucap pria itu, Lin Yang. Tuan Lin, apakah ini cara Anda menyambut saya? Lin Yuyan membuka mulutnya dan berkata, kamu juga di sini. Karena kamu di sini, duduklah dan minumlah. Lin Yang berjalan menuruni tangga dan tiba di meja makan di sebelahnya. Ada dua pelayan berdiri di dekat meja makan. Mereka berpakaian rapi dan tidak bergerak. Mereka jelas terlatih secara profesional. Begitu Lin Yang duduk, mereka langsung menuangkan segelas anggur untuknya. Ada kekaguman di mata mereka berdua. Silakan duduk, kata Lin Yang. Butuh beberapa orang untuk bereaksi. Cepat, cepat dan duduklah di sana. Zhang Qingyu berkata kepada Su Yan dengan penuh semangat. Sambil berbicara, dia tidak lupa mengeluarkan ponselnya, menyalakan rekaman video, merekam lingkaran di sekitar aula perjamuan, dan kemudian mengirimkannya ke lingkaran pertemanannya. Seketika semua sanak saudara dan sahabat bertanya-tanya tentang keadaannya. Hal ini tentu saja sangat memuaskan kesombongan Zhang Qingyu. Qingyu, ayo kita ke sana. Su Guang juga cukup senang. Jangan bicara omong kosong nanti, mengerti? Makanlah lebih sedikit, dan kemudian kita akan pergi ketika waktunya tepat. Zhang Qingyu menarik Su Guang dan berkata dengan serius. Kenapa? Su Guang bingung. Kau tidak mengerti ini. Apa kau tidak tahu mengapa Direktur Lin membuat keributan besar? Dia mungkin akan melamar Xiaoyan hari ini. Kata Zhang Qingyu dengan penuh semangat. Lamaran. Su Guang tertegun. Kemudian, ketika dia melihat piano dan bunga, otaknya mulai memanas dan napasnya menjadi cepat. Dengan upacara yang semegah itu, apalagi yang bisa terjadi selain lamaran pernikahan? Aku akan menjadi ayah mertua Tuan Lin. Lidah Su Guang keluh. Jadi kita tidak bisa menjadi lampu pijar. Kita harus mencari kesempatan untuk membawa gadis itu pergi, oke? Zhang Qingyu berkata dengan cemas dengan suara rendah. Oke. Su Guang mengangguk berulang kali. Mereka berempat duduk dan pelayan mulai menyajikan makanan. Makanan lezat yang dipadukan dengan suasana romantis akan membuat hati wanita manapun meleleh saat ini. Bahkan Su Yan pun tidak dapat menahannya. Tapi, fokus Lin yang tampaknya tidak tertuju pada Su Yan, tetapi pada makanan lezat di depannya. Makanlah, katanya, lalu memotong makanan di depannya dengan elegan. Lin Yuyan terus menatapnya. Tuan Lin, awalnya saya berencana mentraktir Anda makan, tapi saya tidak menyangka Anda akan. Su Yan memasang ekspresi rumit. Apakah kamu menyukai adegan ini?
Lin yang menatap Su Yan dan bertanya. Mata itu sepertinya ingin melihat isi hati Su Yan. Napas Su Yan bertambah cepat, jantungnya berdetak kencang, dan dia pun segera mengalihkan pandangannya. Lin Yuyan juga tercengang. Apakah rumor hubungan itu benar? Sutradara Lin benar-benar menyukai Su Yan. Aku menyukainya, tapi Su Yan tidak ingin melawan hati nuraninya, jadi dia ragu-ragu sejenak dan mengangguk, tetapi ketika dia ingin menjelaskan sesuatu, dia disela oleh Lin Yang. Selama kamu menyukainya, semua ini sudah disiapkan untukmu. Lagu tadi juga dipersembahkan untukmu, kata Lin Yang dengan tenang. Lagu apa itu? Aku yang menciptakannya sendiri, judulnya The Valen. The Valen. Gumam Su Yan, lalu menatap Lin Yang dan berkata, Tuan Lin, aku. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tampak sangat ragu-ragu. Dia menggigit bibir cerinya dan berhenti berbicara. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku tidak akan menyalahkanmu, kata Lin Yang dengan tenang. Aku hanya ingin bertanya, apakah aku benar-benar pantas kau melakukan semua ini untukku? Su Yan berkata dengan suara rendah. Dia bukan orang bodoh. Dia bisa melihat semuanya, mulai dari proyek yang tiba-tiba dikirim oleh Yang Hua Group hingga semua yang telah dilakukan Direktur Lin hari ini. Dia dan Direktur Lin hanya bertemu beberapa kali, tetapi Direktur Lin telah memberikan begitu banyak padanya. Sejujurnya, Su Yan sedang merasakan tekanan sekarang. Tekanan yang tidak terlihat. Sebagai seorang wanita, tentu saja dia merasa sangat bahagia, tetapi tekanan tak kasat mata ini membuatnya merasa sedikit sesak napas, dan juga membuatnya merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun juga, dia adalah wanita yang sudah menikah. Dia tidak ingin melewati batas, karena itulah batasnya, tidak peduli seberapa tidak sukanya dia pada Lin Yang. Jangan merasa ragu atau bingung, dan jangan merasa tidak layak. Karena, inilah yang pantas kamu dapatkan. Kata Lin Yang. Apa yang pantas aku dapatkan? Su Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu berkata begitu? Karena, aku berutang ini padamu. Lin Yang berkata dengan sangat serius. Pernyataan ini benar-benar mengejutkan Su Yan, Zhang Qingyu dan istrinya. Apa artinya ini? Tuan Lin, mengapa Anda berkata begitu? Su Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Namun Lin Yang tidak lagi berbicara dan hanya makan sendiri. Mungkin Su Yan tidak akan pernah menghubungkan semua ini dengan suaminya yang tidak berguna. Lagi pula, suaminya tidak pernah memberinya makan malam romantis. Bab 380 peringatan. 3 tahun yang lalu, Lin Yang bergegas ke Jiangcheng dari cabang keluarga Lin sendirian dan menikahi Su Yan, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Saat itu, dia tidak punya uang dan hanya memiliki sebuah ransel, beberapa buku kedokteran dan surat perjanjian pernikahan. Dia masih ingat ekspresi pucat pasi Su Yan pada malam pernikahan mereka. Dia masih ingat kemarahan Zhang Qingyu dan ketidakberdayaan Su Guang malam itu. Meski dia tidak peduli, pada saat itu, dia tetap merasa berutang pada keluarga ini. Namun mulai sekarang, dia tidak lagi berpikir demikian. Su Yan, masih Su Yan yang sama, dia tidak menyentuhnya. Saat ini, aku telah menunaikan kewajibanku sebagai seorang suami, meski aku hanya menjadi seorang suami dalam artian semata. Mulai sekarang, bahkan jika mereka benar-benar harus bercerai, Lin Yang tidak akan menyesali apapun. Su Yan sedikit bingung dan tidak tahu harus berkata apa sejenak. Zhang Qingyu memanfaatkan kesempatan itu dan berkata kepada Lin Yuyan, gadis, kemarilah. Untuk apa? Lin Yuyan menatap Zhang Qingyu dengan rasa ingin tahu. Datang saja ke sini, kata Zhang Qingyu segera. Lin Yuyan menatap Zhang Qingyu sejenak, lalu menoleh dan berkata, jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku ingin duduk di sini dan makan. Hei, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Zhang Qingyu kesal. Namun, karena Direktur Lin ada di sana, dia tidak berani marah. Dia mendengus diam-diam, menyapa Lin Yang, dan menarik Su Guang pergi. Lin Yang pun tidak menyimpannya. Bagaimanapun, dia bisa melihat pikiran Zhang Qingyu dalam sekejap. Tuan Lin, bisakah kita mengobrol sebentar? Melihat waktu hampir habis, Lin Yuyan menyesap anggur merah dan berkata sambil tersenyum. Di mana Raja Ginseng? Lin Yang bertanya balik. Wajah Lin Yuyan sedikit berubah, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayahku sudah melamar ke keluarga. Kalau begitu tunggu sampai kau mendapatkan Raja Ginseng dan baru bicara padaku. Lin Yang berkata tanpa ekspresi. Anda, Dr. Lin,
Saya datang ke sini untuk membicarakan hal ini dengan Anda dengan tulus. Saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan. Lin Yuyan berkata dengan suara rendah, menahan amarah di hatinya. Lalu apa ketulusanmu? Lin yang bertanya lagi. Pertanyaan ini masih membuat Lin Yuyan bingung. Dia menyesap anggur merah lagi dan berkata dengan serius, Dokter Lin, kami di keluarga Lin bukanlah orang bodoh. Kami sudah menebak-nebak tentang masalah ini. Ini seharusnya menjadi mahakarya Anda, bukan? Kami di keluarga Lin tidak punya dendam terhadap Anda. Mengapa Anda ingin menyiksa kami sampai mati? Anda mencuri resepnya, tetapi sekarang Anda menyalahkan saya. Pemikiran Anda benar-benar menarik. Lin yang terkekeh. Aku. Lin Yuyan menyadari bahwa dia benar-benar tidak masuk akal. Dengan kata lain, Lin yang sudah mengambil inisiatif sejak awal. Dokter Lin, keluarga Lin kami berencana untuk berdamai dengan Anda dan menyelesaikan masalah ini. Bagaimana? Kita semua harus saling menjauh mulai sekarang. Lin Yuyan langsung ke intinya. Kau tidak punya keputusan akhir dalam masalah ini. Bagaimana mungkin keluarga Lin yang sebesar ini bisa menanggung penghinaan seperti ini? Apa kau percaya bahwa keluargamu tidak akan membalas dendam padaku? Lin yang menatap Lin Yuyan dan berkata. Napas Lin Yuyan tercekat dan alisnya sedikit mengernyit. Dokter Lin, jika Anda tidak percaya, Anda bisa ikut dengan saya ke keluarga Lin. Paman saya Lin Xing ingin berbicara baik-baik dengan Anda. Meskipun dia bukan kepala keluarga, dia juga bisa mewakili keluarga Lin sampai batas tertentu. Tujuan perjalanan Lin Yuyan adalah, pertama, untuk menguji sikap Dokter Lin, dan kedua, untuk mendapatkan kesempatan membawa Lin Yang ke Yanjing. Keluarga Lin jelas masih tidak mau melepaskan Yang Hua Group. Tetapi bagaimana mungkin Lin Yang masih memandang rendah keluarga Lin sekarang? Terlebih lagi, jika bukan karena Lin Yang, bagaimana ibunya bisa meninggal? Kebencian yang begitu besar berarti bahwa Lin Yang ditakdirkan untuk tidak pernah berkompromi. Enak. Lin Yang melirik Su Yan yang terdiam di sampingnya. Su Yan sedikit terkejut. Dia tidak mengerti pembicaraan antara Lin Yuyan dan Lin Yang, dan dia tidak menyela, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yang tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan kepadanya. Dia menatap Lin Yang dengan tatapan kosong, lalu mengangguk, enak. Enak. Makanlah lebih banyak. Lin Yang melambaikan tangannya. Pelayan di sebelahnya segera datang dan mengisi gelas Su Yan dengan anggur. Keju. Lin Yang mengangkat gelasnya. Keju. Su Yan mengangkat gelasnya dengan agak tidak wajar. Mereka berdua sama sekali mengabaikan Lin Yuyan yang berdiri di samping mereka. Dokter Lin, Anda. Tubuh Lin Yuyan gemetar karena marah. Sebagai putri tertua keluarga Lin, kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Lin Yuyan hampir kehilangan kesabarannya, tetapi Lin yang berbicara lagi, Nona Lin, jika Anda di sini untuk makan, saya bisa mentraktir Anda, tetapi jika Anda datang dengan tujuan lain, silakan kembali. Perang ini dimulai oleh keluarga Lin, dan sekarang keluarga Lin mengatakan mereka tidak ingin berperang lagi. Apakah menurut Anda itu mungkin? Jadi itu berarti, Dokter Lin berencana untuk melawan keluarga Lin saya sampai akhir. Lin Yuyan berkata dengan dingin. Lin yang tidak mengatakan apa-apa. Lin Yuyan membanting meja, menatap Lin yang dengan marah, dan berkata dengan gigi terkatup, Dokter Lin, saya katakan padamu. Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar menang. Apa yang kamu hadapi sekarang bukanlah kekuatan sejati keluarga Linku. Saya memberitahu kamu bahwa sampai sekarang, inti dari keluarga utama belum mengambil tindakan apapun. Masalah ini telah ditangani oleh Xing Jingxi. Jika Xing Jingxi tidak dapat membuat keputusan, inti dari keluarga Lin pasti akan campur tangan. Pada saat itu, saya khawatir kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya inti dari keluarga Lin. Begitu kata-kata ini jatuh, mata Su Yan menunjukkan sedikit kekhawatiran, tetapi dia tidak akan campur tangan dalam masalah seperti itu. Bagaimanapun, menurut pendapatnya, dia hanyalah orang luar. Lin yang tetap diam dan makan sendiri. Lin Yuyan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sejujurnya, setelah melihat karya piano Lin yang tak terlupakan hari ini, kesan baik Lin Yuyan terhadap dokter hebat Lin ini meningkat pesat. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin melihat tabib suci Lin berdiri menentangnya. Namun, sikap keras kepala Dokter Lin jauh melampaui ekspektasinya. Nona Lin, jika Anda sudah kenyang, silakan pergi. Sebenarnya, makan malam ini adalah traktiran saya untuk Nona Su Yan. Mohon jangan ganggu suasana.
Lin Yang berkata perlahan sambil meletakkan gelas anggurnya. Kau. Oke. Oke. Dokter Lin, karena kau tidak mendengarkan orang tua itu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu saat kau menderita kerugian. Kau akan menyesalinya nanti. Lin Yuyan dengan marah meraih tas di sebelahnya dan berbalik. Nona Lin. Suyan memanggil, tetapi Lin Yuyan bahkan tidak menoleh. Lin yang mengabaikan Lin Yuyan, melihat waktu, berpikir sudah waktunya, dan berdiri untuk pergi. Tetapi pada saat ini, pelayan di sebelahnya tiba-tiba mengangkat interkom dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu mengangguk dan berjalan menuju Lin Yang. Tuan Lin, ada sesuatu yang terjadi. Silakan turun dan lihat. Bisik pelayan itu. Apa yang terjadi? Tanya Lin Yang. Itu Nona Zhang dan Tuan Su. Mereka tampaknya sedang memukuli seseorang di lantai bawah. Kata pelayan itu. Oh. Lin Yang mengerutkan kening. Su Yan tercengang, apa katamu?